Hai, kita ketemu lagi pagi ini. Ini sekitar jam 8 pagi. Aku udah bangun, udah mandi, sarapan belum. Aku nanti mau pengen bikin bakwan sayur. Tapi sebelum aku berkegiatan sibuk-sibuk di dapur, aku mau mewarnai dulu untuk nambah energi. Kita melakukan sesuatu hal yang menyenangkan, itu akan menambah energi positif dalam diri kita. Jangan bersedih, optimis selalu, oke? Sesuai dengan apa yang diwarnai. Sekarang aku mau membahas, mengutarakan tentang apa yo? Kita jauhkan tentang perupilan, tentang perketekan. Hari ini kita membahas tentang ikan. Semua orang pasti suka ikan kan? Nah, hari ini pagi ini dan sekarang aku ingin membahas tentang ikan, manfaat dan cara memilihnya. Oke, kita mewarnai dulu. Apa kabar kalian pagi ini, saudara-saudaraku sekalian seantero tanah air Indonesia dan dimanapun Anda dan kalian berada. Aku berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan selalu diberkati oleh yang di atas, Tuhan Yang Maha Esa. Dan aku doakan kegiatan kalian, rencana kalian hari ini akan terlaksana dengan sempurna. Oke, ikan, manfaat dan cara memilihnya. Ini ikan hias sih kalau yang ini. Dibandingkan produk hewani lain seperti sapi dan ayam, ikan memiliki beberapa kelebihan ya saudara-saudara. Selain harga yang umumnya relatif lebih rendah dibanding daging, ikan yang dijual di pasaran pun umumnya relatif lebih murah dan jenisnya sangat beragam tentunya. Mulai dari ikan laut sampai ikan air tawar, ikan sungai, begitu. Seperti ikan mas, mujair, gurame, dan lele. Banyak sih macam ikan, gabus dan lain-lain gitu. Ada yang dibudidayakan, ada ya alami di alam liar, di sungai-sungai, ya kan, di danau-danau. Mana sih. Kelebihan lain, ikan segar sangatlah kaya dengan nutrisi. Kita skip dah. Capek dia cari-cari, nanti dia akan timbul sendiri. Ikan segar sangat kaya nutrisi dan karena rendah kalori sehingga ikan cocok bagi Anda yang sedang mengurangi lemak hewani atau yang sedang diet berat badan atau diet untuk kesehatan kan, untuk supaya mengurangi kolesterol dan lain sebagainya.
Nah, ikan ini baik untuk Anda yang lagi diet dan mesti memiliki kandungan gizi dan protein relatif sama. Daging ikan dianggap lebih baik dari daging sapi merah karena ikan lebih banyak mengandung omega 3 dan omega 6, saudara-saudara. Omega 3 dan omega 6. Apa itu omega 3 dan omega 6? Omega 3 dan omega 6 termasuk dalam asam lemak yang tak jenuh. Lemak tak jenuh jamak esensial yang berguna untuk meningkatkan kecerdasan otak, memperkuat daya tahan otot jantung, meningkatkan kecerdasan otak jika diberikan sejak dini, dan bisa melenturkan pembuluh darah juga, hingga dapat menurunkan kadar trigliserida dan mencegah penggumpalan darah. Ternyata banyak sekali manfaatnya ya saudara-saudaraku sekalian. Omega ikan yang mengandung omega 3 kaya akan omega 3 dan omega 6. Hasil sebuah penelitian juga menyebutkan konsumsi ikan berperan mencegah munculnya berbagai jenis kanker. Bisa untuk pencegahan kanker juga ternyata. Omega 3 dan omega 6 ini omega 3 dan aku sambil cari-cari ini warna. Omega 3 dan omega 6 ini berasal dari beragam jenis ikan, terutama ikan laut, saudara-saudara. Seperti sardin, kita menyebut sardin, sarden, tuna, cakalang, kembung, makarel, herring, salem, bonito, dan lain sebagainya. Kan banyak ikan laut, ikan peda kan juga termasuk. Guna meningkatkan kadar omega 3 asam lemak ini di dalam darah, Anda setidaknya harus mengkonsumsi ikan-ikan laut ini paling sedikit seminggu 2 kali untuk mencukupi kebutuhan omega 3 dan omega 6. 2 kali seminggu, begitu ternyata. Meski kaya manfaat, meskipun kaya manfaat, kita skip lagi dah. Aku gak sabar, aku lapar, aku mau cepet-cepet. Meski kaya manfaat, sayangnya banyak yang sering bermasalah dengan amis ikan, ya kan? Biasanya terkadang amis ikan akan tetap bertahan pada meski sudah dimasak. Makanya kita harus bisa harus punya pengetahuan untuk bagaimana cara mengolah ikan sehingga tidak amis lagi, ya kan? Biasanya dikasih bumbu-bumbu kan, kunyit, apa itu air asam jawa atau apa itu jeruk nipis kayak gitu kan, untuk bermacam-macam cara orang terutama ibu-ibu
pasti tahu lah menghilangkan bau amis ikan itu, pastilah sudah berpengalaman. Ya kan, ya kan. Nah, untuk menghilangkan aroma amis, aroma ikan itu, sebelum diolah, keluarkan saja insangnya, dibuang aja nggak apa-apa sih. Sebenarnya insang itu kan selain itu berenang juga untuk menyaring itu kotoran-kotoran. Biasanya banyak sih orang suka kan apa itu, masak kepala ikan sama insang-insangnya. Kalau aku pasti aku buang. Tergantung kalian, kalau kalian bisa mengolahnya silahkan saja, oke saja, nggak apa-apa. Setelah insangnya dikeluarkan, seluruh isi perut, lambung, dan lain sebagainya, pretelan-pretelan yang di dalam perutnya itu juga dikeluarkan. Begitulah salah satu dan salah dua untuk mengurangi bau amisnya. Ya iyalah, perut ikan pastilah dikeluarkan. Kemudian bersihkan sisiknya. Setelah itu, nah, dilumuri dengan air jeruk yang dicampur dengan garam. Bisa air jeruk nipis, jeruk yang lain-lain juga bisa, enggak melulu jeruk nipis. Air asam jawa, kunyit kayak gitu. Kunyit juga menghilangkan bau amis ikan kok. Kunyit, bawang putih kan biasanya kayak gitu. Kunyit campur bawang putih, digerus-gerus kayak gitu. Nah, kalau selama ini Anda terbiasa mengolah ikan hanya dengan menggorengnya saja atau bikin pepes kayak gitu, menggoreng, dipepes, cobalah untuk menggunakan cara lainnya, semisal dikukus atau ditim. Mengapa? Karena omega 3 mudah menguap bila terkena panas. Oh, maksudnya untuk mengurangi menghilangnya omega 3, alias supaya omega 3-nya tidak hilang. Kalau digoreng kan kena panas, minyak panas, jadinya kemungkinan besar omega 3-nya akan lepas, akan hilang kayak gitu. Nah, supaya dia tetap di situ, tidak pindah-pindah omeganya. Omega jangan jauh-jauh kau. Maka bisa ditim atau dikukus. Bisa dikasih jahe kayak gitu kan waktu saat mengukusnya, atau ditim dikasih jahe kayak gitu, dikasih garam, itu juga bisa bikin gurih, masih gurih enak kayak gitu. Kebanyakan orang tua sih kayak gitu ya, simple, nggak neko-neko, pengennya dikukus kayak gitu. Kalau aku sih hampir nggak pernah ya ngukus ikan, nggak pernah dikukus, tapi aku bikin apa itu, ikan serbuk, ikan bubuk itu, kayak serundeng, bukan serundeng ikan atau abon ikan. Nah, perlu dikukus kan, habis itu dibuang, dipisahkan sama tulang-tulang dan kulit-kulitnya kayak gitu, baru dibumbuin kayak gitu. Kalau saya dikukus, kalau dikukus dimakan langsung, aku masih nggak pernah ya. Aku masih, kalau bikin itu digoreng, dipepes, yang begitu-begitu, yang umum-umum. Ntar deh coba dikukus supaya omega 3-nya tidak terlepas dan menjauh. Nah, mulai sekarang biasakanlah untuk makan ikan laut
Selain harganya lebih murah dibanding daging-dagingan, ternyata nutrisinya juga tinggi. Ikan masih terjangkau kok harganya, ada yang murah, ikan peda, ikan apa itu, masih bisa terjangkau, ya kan. Jadi kita masih bisa mengkonsumsinya, nggak berat-berat amat sih, 2 kali seminggu kan, hanya untuk mencukupi omega 3 dan 6 untuk kita, untuk kesehatan. Ini ada apa itu namanya, yang paling tinggi dari tabel, ada kan di judulnya itu, di depannya itu, di timeline itu ada, aku kasih daftar ikan-ikan yang kadar omega 3 nya per gram, omega 6 nya juga. Ternyata yang paling tinggi adalah memecah rekor ikan kembung. Ikan kembung itu murah, lebih murah dari ikan yang lain kan. Ikan kembung 5 per gram omega 3 nya dan 3 per gram omega 6 nya. Kalian bisa lihat aja di itu, aku taruh di depan kok, di judulnya itu, di depan, di thumbnailnya. Ada ikan sardin 1,2, kalian bisa baca aja di situ. Ikan tuna, ikan cakalang, ikan kembung, ikan makarel, ikan herring, salmon, tenggiri, tongkol, dan teri. Aku akan kasih tahu juga caranya. Aku kasih di depan, ada juga kan di timeline itu, thumbnail ada juga aku kasih itu tips cara memilih ikan yang segar. Saat kita membeli ikan di pasar, kenalilah yang segar dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kalau ibu-ibu yang sudah berpengalaman itu, udah tahu deh mereka. Untuk yang remaja putri yang masih belum, jam terbangnya masih ya begitu-begitu, atau yang baru menikah, yang biasanya sibuk di kantor, sekarang harus masak untuk suami tercinta. Nah, ini tip cara memilih ikan yang segar. Atau remaja-remaja putri di rumah yang ingin bantu mamanya, yang lagi di jalan, ditelepon mamanya, "Dek, belikan mama ikan ya, mama mau bikin pepes ikan." Nah, kan. Jadi ini tipsnya untuk kalian semua. Satu mata ikannya segar, terang, bening, menonjol, dan cembung. Bukan yang merah, karena begadang mungkin merah. Nah, cari yang segar, masih bening, putih kayak gitu matanya. Nah, jangan yang belean. Bercanda. Yang kedua, insang berwarna merah sampai merah tua, terang, cerah, beraroma segar, dan tidak berlendir. Iya, dari baunya kita tahu kok ikan itu segar dan udah layu, udah membusuk kayak gitu, kita tahu kok. Dari aromanya itu, kesegaran ikan kita tahu kok. Dan yang ketiga, ciri-ciri ikan segar adalah sisik ikan masih utuh, belum banyak yang hilang, melekat kuat, dan mengkilat. Nah, itu. Begitu. Lalu yang keempat, yang tadi ikannya beraroma segar, bukan bau busuk kayak gitu, masih segar. Waktu kita gimana caranya kita membandingkan segar dengan tidak segar? Kalau kita cium, kita tidak akan mencibir kayak gitu, atau
mengernyitkan hidung. Nah, kayak gitu itu artinya segar. Dan yang kelima, jika ditekan dagingnya ikannya kenyal dan teksturnya akan cepat kembali, bukan lembek. Nah, lembek itu, kalau lembek itu artinya tidak segar, masih kenceng. Kayak anda semua yang awet muda, kenceng, masih kenceng, masih kenceng. Aduh, tanganku ini penat karena tanganku sebelah harus megang HP. Perjuangan, tapi aku suka. Ini demi kalian juga. Ini satu tangan megang HP, satu tangan memencet warna. Aku ingin berbagi kesenanganku dengan kalian, mewarnai. Nah, itu aja tipsnya memilih ikan segar. Itu tipsnya untuk kalian remaja putri yang baru mulai start untuk memasak di rumah untuk suami tercinta yang baru menikah kayak gitu. Kalau sudah cukup lama berkeluarga, sudah tentu tahu kan cara masak ikan, mengolah ikan yang enak untuk keluarga, pasti sudah tahu itu. Oke, itu aja pembahasan kita tentang perikanan. Kalian lebih suka ikan laut atau ikan sungai? Kalau bisa kedua-keduanya ya. Dua-duanya kan sama-sama mengandung vitamin dan nutrisi. Jadi bisa ikan laut, bisa ikan sungai juga. Begitu. Begitu. Ini hari Senin kan. Kalian mau ngapain hari ini? Mau beberes rumah? Mau apa? Kalau aku abis ini mau memasak. Aku lapar, aku belum sarapan. Aku mau bikin bakwan sayur. Kol cambahnya, aku punya cambah sebungkus. Kolnya dipotong-potong, nanti dikasih, aku enggak juga sih dikasih bawang putih. Aku mau yang simple saja, dikasih bukan penyedap rasa, apa itu namanya, kaldu bubuk. Nah, itu dikasih garam, dikasih gula. Nah, itu aja. Nanti tepung lah pastinya. Tepung belum selesai juga ternyata. Habis itu digoreng, dan aku mau metik cabai di depan rumahku. Cabainya pedas bengit untuk makan bakwannya. Kriuk. Aku minta bantuan saja ya. Ini bantuannya di sini. Aku biasanya ini dikasih kan, diklaim, tapi aku nggak klaim. Ini udah ada aja. Itu begitu kita dibantu, sangat terbantu sekali. Karena aku sudah lapar, aku mau makan. Oke, cantik kan ikan koi ya ini. Ikan hias dan bunga teratai. Ciao, selamat pagi ya, selamat beraktivitas. Jumpa lagi nanti di pembahasan yang lebih seru. Bye bye teman-teman semua, saudara-saudaraku.